Panen yang ke-10 kalinya cabai geni dari Bintang Asia ya. Dan metiknya belum beres. Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Peci Tani ya. Percabaian kembali. Hari ini saya sedang melakukan pemanenan yang ke-10 kalinya ya. Bisa dilihat tuh, buahnya masih gembel-gembel ya. Fotosintesisnya berjalan, bunganya pun menyusul ya. Alhamdulillah ini. Dan hari ini sedang pemanenan yang ke-10 kalinya ya. Bisa dilihat tuh, bunganya menyusul, fotosintesisnya berjalan, buahnya masih gembel-gembel ya. Dan hari ini cabai saya sudah memasuki umur yang ke 5 bulan ya, atau kurang lebih 150 hari ya. Bisa dilihat tuh. Dan ini sudah dimulai ya di petakan pertama. Petakan pertama sudah dimulai pemanenan. Ini saya berada di petakan ketiga ya. Dan untuk populasi yang saya tanam ya, di awal saya tanam itu kurang lebih 1.500 ya. Tapi sekarang sudah ada yang kena layu ya. Sudah ada yang kena layu, mungkin berkurang ya. Kurang lebih yang terkena layu itu 30 ya, 30 lebih kali dari 1.500 tanaman ini di umur yang ke 150 harinya kurang lebih ya. Kalau melihat cabai yang seperti ini ya, menurut saya adem gitu, enak gitu dipandang ya. Tapi kalau udah melihat yang layu mengkhawatirkan gitu ya. Mengkhawatirkannya penyebarannya ke yang lainnya, takut tambah banyak gitu. Ini pun rumputnya ya, saya belum cabutin ya. Saya belum cabutin rumputnya, bisa dilihat tuh. Ini sudah banyak rumput. Lihat tuh. Masya Allah ini ya, alhamdulillah gembel-gembel gini. Bisa dilihat tuh. Ini ya, ini yang hitam-hitam seperti ini. Ini bukan penyakit ya, ini bukan patek, ini bukan penyakit, tapi ya memang varietasnya seperti ini ya. Buat yang belum tahu. Dan yang saya tanam ini varietasnya varietas geni ya, dari merek dagang Bintang Asia ya. Bisa dilihat tuh. Dan perlu diketahui juga ya, mau bibitnya yang mahal, mau bibitnya yang murah. Dan yang saya tanam ini harganya di daerah saya 35.000 ya, Bintang Asia. Di toko pertanian terdekat ya di daerah saya itu 35.000 ya. Dan untuk bibit yang mahal dan bibit yang murah ya, soal ketahanan tanaman cabenya itu tergantung perawatan kitanya ya. Mau
bibitnya bibit yang mahal, mau bibitnya bibit yang murah ya. Dan percuma juga kalau bibitnya bibit mahal tapi perawatan kitanya asal-asalan ya. Ya itu percuma. Dilihat tuh, Masya Allah ya, gembel-gembel gini. Ini rumputnya bisa dilihat tuh, belum saya cabutin. Saya tidak pakai mulsa ini ya. Saya tidak pakai mulsa dan tidak potong pucuk ya. Ini saya tidak potong pucuk, tidak pakai mulsa ya. Dilihat tuh, gembel-gembel ini. Ini akan mendapat berapa kilo saya belum tahu ya. Akan mendapat berapa kilo saya belum tahu. Gembel-gembel ya tuh. Pemanenan yang ke-10 kalinya ya. Dan jangan lupa pula ya, karena di daerah saya ini lagi musim hujan. Aduh, panas banget ini tuh. Terik ya. Terik. Di daerah saya hampir tiap hari ini kena hujan ya. Ini cabai saya hampir tiap hari kena hujan. Perbanyak dari unsur hara kaliumnya ya, kalsium. Perbanyak unsur hara kalsiumnya ya, supaya pH tanahnya terjaga ya, karena itu penting banget. Kalau pH tanahnya rendah ataupun tinggi, itu sangat berbahaya ya bagi tanaman kita. Oleh karena itu jagalah kalsiumnya ya, baik itu melalui kalsium yang murah-murah ya. Tahu kalsium yang murah itu saya yang pakai ya, kapur dolomit. Itu kalsium yang murah yang saya pakai. Dan saya tidak pakai yang mahal-mahal semuanya ya. Mau kalsiumnya, mau pupuknya, dan pupuknya pun saya campur ya. Campur sama yang subsidi dan non subsidi ya. Yang subsidinya saya pakai NPK Ponska, yang non subsidinya saya pakai NPK Mutiara di awal tanam, dan di masa pembuahan saya pakai NPK Grower. Saya sempat pemikiran pakai NPK profesional pas di masa pembungaan ya, tapi karena di daerah saya belum ada NPK profesional, jadi saya pakainya itu NPK Grower ya. Ini tuh gembel-gembel, lebat-lebat ya. Ini saya telat ya pemanenannya, harusnya itu di hari kemarin-kemarin ya, karena kemarin-kemarin itu saya bantu-bantu saudara yang nikahannya, jadi hari ini baru ada waktu pemanenan ya. Oke, bisa dilihat tuh, itu sudah dimulai ya. Di petakan pertama sudah dimulai pemanenan.